Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Vitan Telar Reinhard Palebangan, di mana di kali ini saya akan eh, mengerjakan tugas CLO2, em, mengerjakan tugas CLO2 kalkulus. Oke, langsung saja ke nomor yang pertama itu kita mempunyai soal GX. Oke, sini kita mempunyai fungsi persyarat yang dimana jika X lebih kecil dari satu berlaku min X tambah satu. Jika satu lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 2 itu berlaku X min satu. Sedangkan di sini ada jika X lebih besar sama dengan 2 maka berlaku 5 kurang X kuadrat. Nah, di sini kita ada punya tiga butir soal yang dimana limit X mendekati satu GX ini, oke. Dan B G1, sorry, G1 C limit X mendekati 2 GX. Nah, sekarang kita akan coba yang A dulu. A itu limit X mendekati satu GX. Nah, di sini kita eh, karena ini X mendekati satu, jadi kita harus menyamakan dari limit X mendekati satu dari kanan dan limit X mendekati satu dari kiri. Jadi kita coba seperti limit GX, X mendekati satu dari kanan, dan limit GX, X mendekati satu dari dari kiri. Nah, jadi kita mengambil syarat yang X lebih kecil dari satu. X lebih kecil dari satu. Jadi karena satunya satu kurang satu sama dengan nol, dan di sini kita mendapatkan hasil dari limit X mendekati satu dari kanan itu nol. Dan terus ini kita juga pakai syarat yang X lebih kecil dari satu, jadi min satu tambah satu sama dengan nol. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari kedua limitnya, yaitu limit X yang mendekati satu dari kanan sama dengan nol, dan limit X mendekati limit X mendekati satu, limit GX, sorry, limit GX mendekati satu dari kiri, limit GX X mendekati satu dari kiri itu juga sama dengan nol. Karena dua-duanya sama, jadi kita bisa dapat bahwa limit limit GX X mendekati satu itu sama dengan nol. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke bagian B. Nah, B itu G1. Jadi G1 ini adalah fungsi persyarat yang dimana jika kita masukkan eh, satunya sama dengan maka X-nya sama dengan satu, tapi karena di soal tidak dikatakan X-nya sama dengan satu, jadi kita bisa bilang em, fungsi G1 ini tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Nah, langsung kita ke bagian C-nya. Bagian C itu hampir sama pengerjaan dengan bagian A. Jadi limit GX, X mendekati 2. Jadi kita harus juga sama, teman-teman ini kurang kelihatan. Nah,
Ini sama cara pengerjaannya dengan yang yang pertama. Jadi limit GX. Jadi kita harus menyamakan juga kedua limit antara kiri dan kanannya. Jadi kita juga akan buat seperti yang pertama. Jadi limit X mendekati 2, limit GX, sorry. Limit GX mendekati 2 dari kanan dan limit GX X mendekati 2 dari kiri. Oke, jadi kita langsung kerjakan. Kita akan memakai yang 5 min X kuadrat. Jadi ini 5 kurang 4 sama dengan 1. Di sini juga sama. Kita pakai yang em, X lebih kecil dari 1. Ini 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita telah mendapatkan limit Gx X mendekati 2 dari kanan dan limit Gx limit Gx X mendekati 2 dari kiri, yaitu sama-sama 1. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa limit Gx dengan X mendekati 2 sama dengan 1. Oke. Seperti itu teman-teman untuk soal bagian 1. Sekarang kita akan melanjut ke soal yang bagian 2. Oke, karena di sini kita melanjut ke nomor 2. Jadi di nomor 2 itu ada fungsi bersyarat lagi, yang dimana jika X lebih kecil dari 1, maka berlaku X tambah 1. Terus yang kedua, jika 1 lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil dari 2, maka berlaku AX tambah B. Terus yang ketiga ada 3X, jika X lebih besar sama dengan 2, maka berlaku 3X. Oke, dan di sini kita akan disuruh mencari nilai A dan nilai B. Nah, jadi kalau kita harus kalau kita sudah mencari nilai A sama B, maka ini tuh semuanya akan pernyataan-pernyataan itu akan bersifat kontinu. Nah, kontinu itu bisa dikatakan seperti harus ada limit. Harus ada limit dan misalnya seperti ini. Limit X mendekati suatu bilangan, limit X mendekati D misalnya, sama dengan F D, FD. Nah, jadi limit X mendekati D sama dengan fungsinya itu fungsi F sama dengan FD. Nah, jadi eh, untuk mencari A dan B-nya itu kita bisa membuat pernyataan seperti ini. Atau kita bisa bilang seperti X tambah 1 sama dengan AX tambah B. Kita ambil yang syarat yang pertama. Dan AX, AX tambah B sama dengan 3X. Nah, dari sini kita lebarkan lagi seperti 2, karena X sama dengan 1, 2, jadi X tambah 1, 2, sama dengan A tambah B. Ini, dan di sini juga kita bisa dapat 2A-nya kan tadi, semisalkan kita ambil 1, jadi 2X eh, tambah B sama dengan B. Nah, dari dua pernyataan ini, kita sebenarnya sudah bisa mencari bagian A dan B-nya. Jadi, di sini jadi pernyataan yang berlaku apabila if, X dengan lebih besar dari sama dengan 2. Nah, seperti itu kita sudah bisa memasukkan, jadi 2 sama dengan A tambah B, 6, 2A tambah B dengan 2A tambah B. Nah, ini kita coret-coret. Terus 6 kurang 2, 4. Sama dengan 4A. Nah, yang ini kita pindahkan teman-teman ya. Kita pindahkan jadi tadi 4A. Jadi sudah dapat A-nya itu sama dengan 4.
A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mencari nilai B. Mencari nilai B itu kita bisa memilih pernyataan kedua ini ya. Kita bisa mengambil pernyataan kedua ini dan kita masukkan bagian A-nya dengan 4 yang seperti kita sudah tadi dapat. Cari B, memilih bagian 2. Jadi tadi ada eh 2 sama dengan 4 tambah B. Nah, jadi ini kita kurangkan di sini. Ini kita kurangi 4. Jadi min 2 ini. Ini kesini jadi min 4. Min 4 di kurang 2 kan sama dengan min 2. Jadi min 2 sama dengan B. Jadi kita juga bisa dapat jadi B-nya sama dengan min 2. Nah, di sini kita bisa dapat B-nya sama dengan min 2. Jadi kita sudah berdapat A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu penjelasan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Em, Demikianlah penjelasan dari saya. Dan terima kasih.